nggak semua orang tuh Islam, Ibu. Nggak Islam kan? Nggak semua orang Islam. Tapi kan kamu menunjukkan itu. Yang menunjukin gimana kok? Ibu ngurusin dosa Ibu masing-masing aja, nggak usah ngurusin saya. Udah, Bu. Maaf ya, Bu. Nggak usah minta maaf, Bib. Kita nggak salah kok. Dia yang duluan gangguin aku. Sopan kan? Sopan kan harus pegang belakang orang? Malu, Ibu, malu. Udah tua. Ibu, berpakaian itu bukan tentang agamanya apa. Pakaian itu bebas, siapa aja mau pakai kayak gimana pun, mau pakai selembar kertas terserah. Yang harusnya ibu tegur itu bukan yang pakai pakaiannya nggak bener, tapi mata suami ibu. Jadi buat di luar sana ya, mau yang berhijab ataupun tidak berhijab ya, kalau kalian melihat pasangan kalian tuh ngelihat cewek seksi lewat, itu bukan salah ceweknya, salah mata pasangan lu. Jadi jangan ngatur orang untuk berpakaian rapi, tertutup, syar'i dan yang lain sebagainya. Mau orang pakai hijab, kalau misalkan mukanya cantik bikin cowok lu terpikat, ya salah cowok lu. Makanya kalau begini jadinya ya, malah merugikan orang dan mengganggu orang. Mendingan udah kandangin aja deh lakinya. Ibu tuh nggak sopan negur orang seperti itu dengan alasan takut suami ibu kecantol sama mbaknya. Yang mau sama suami ibu tuh siapa? Speaking of ibu-ibu yang tadi yang lagi viral, kayak aku juga jadinya keinget satu pengalaman. Dan ini kejadian itu di tahun lalu. Jadi posisinya waktu itu aku lagi olahraga malam-malam, karena di sini emang dari sore ke malam itu banyak banget orang yang lari, yang olahraga gitu di jalan. Nah, pada saat itu aku olahraga sendiri dan aku tuh pakai celana olahraga yang pendek. Dan baju aku kondisinya itu pakai baju olahraga yang oversize. Jadi meskipun celananya pendek, tapi bagian bokongnya tuh ketutup dan bajunya tuh gomblang. Dan tiba-tiba aku ditegur sama RT. Dan di situ aku kaget dong. Dia tuh nanya, karena kan emang kebetulan pada saat itu aku pendatang baru di sini. Nah, tiba-tiba aku diberhenti nih sama si RT-nya. Dia nanya aku orang mana, bla 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 bla. Dan Indian dia tuh bilang kalau olahraga di sini dilarang pakai celana pendek, harus serba panjang. Karena kan emang di sini mayoritas. Dan aku agak kaget sih, karena aku lihat di jalan gitu orang-orang pada olahraga ya udah pakai outfit olahraga, kayak mau panjang mau pendek nggak ada masalah, karena emang itu outfit olahraga. Tapi aku ditegur kayak gitu dan akhirnya ya udah aku nggak bisa olahraga kalau pakai celana pendek, jadi semuanya masih panjang. Karena kan kalau orang kan beda-beda ya, aku kurang bisa olahraga pakai yang serba panjang. Lagian kan itu nggak ngetat banget gitu. Tapi mungkin karena aku tinggi, jadi kaki aku tuh, paha aku tuh kemana-mana, jadi orang-orang tuh pada lihat gitu. Tapi kan ya udah, kan namanya orang lagi olahraga gitu loh. Sebenarnya agak sedih sih, aku aja waktu itu pas ditegur tuh agak shock, kayak apa sih, kenapa gue nggak boleh pakai celana pendek gitu, kan orang lagi olahraga ya. Sepanjang video aku cuman betul mbak, lanjutin mbak, jangan berhenti marahnya mbak, ayo mbak, lawan mbak. Bu, ibu, yang ngeliatin punggung orang itu suami ibu. Kenapa ibu jadi marah-marah sama si mbak? Lagian itu tempat publik, bebas orang mau pakai baju apa aja juga. So, ya kalau otak suami ibu udah ngeres dari awal, mau pakai baju ketutup, sampai cuma kelihatan matanya, bahkan ketutup sampai pakai sarung tuh mata, ngeres ya ngeres aja bu. Dah, ibu teh kenapa marah-marah nggak jelas? Banyak masalah bu. Apa kenapa? Ibu belum liburan? Apa belum gajian? Apa banyak utang? Apa udah jatuh tempo? Bu, kalau banyak masalah cerita sama suaminya. Suaminya nggak bisa diajak cerita ya? Stitch ya. Gue pribadi selalu punya dua pandangan atas kejadian sosial yang terjadi di masyarakat kita. Pertama-tama gue masih bingung banget kalau misalnya ada ngeliat komen laki-laki yang bilang, bantuin kita juga dong untuk menundukkan kepala. Kalian itu kan manusia ya, bukan binatang. Bedanya apa sih? Bedanya kalian punya akal. Gue ngerti banget secara biologis, memang akan selalu ada reaksi natural dari organ vital kalian. Gue nggak deny itu. Tapi kalian sebagai laki-laki juga diberikan akal sehat untuk bisa mengontrol apa yang ada di badan kalian. Artinya kepala kalian itu bisa mengontrol mata kalian, mengontrol menundukkan kepala, mengontrol ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Kalau masalah refleks itu gue masih bisa mentoleransi lah ya. Tapi kalau misalnya diliatin terus-menerus, ya berarti akal kalian emang pikirannya ke sana. Sesimpel itu aja. Dan
Buat kita sebagai cewek, kita juga harus paham sama yang namanya lingkungan. Pertama-tama, dunia kita itu tidak didesain untuk menjadi aman sebagai seorang perempuan. Yang kedua, kita memang harus acknowledge kalau misalnya sekitar kita itu tuh banyak banget bahayanya. Artinya sebagai perempuan memang kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Dan kita harus sadar kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar diri kita sendiri. Apa yang terjadi di lingkungan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang punya pikiran untuk melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya memang kita pakai baju sesuatu yang dirasa akan mengundang, jadi inget ya, setiap decision itu selalu ada konsekuensi, apalagi ketika lo udah keluar ke dunia nyata, dimana lo gak bisa ngontrol apapun kejahatan yang ada di sekeliling lo, apalagi ngontrol pikiran, perbuatan manusia. Makanya penting banget untuk yang namanya jaga diri dan aware sama sekitar lo. Kalau masalah ibunya, gue tetap gak setuju ibunya tuh negur kayak gitu. Kenapa? Karena yang harus ada tegur pertama kali itu suami lo. Karena suami lo itu part of your family, dan lo lebih bisa ngontrol suami lo daripada lo ngontrol orang lain yang lo gak kenal sama sekali. It's none of your business. Jadi untuk fenomena yang kayak gini tuh menurut gue itu selalu ada dua perspektif. Yang paling pertama, lo sebagai laki-laki harus banget punya akal. Karena lo manusia, lo pasti punya akal untuk bisa ngontrol diri lo sendiri. Ngontrol untuk tidak memalukan diri lo, dan ngontrol untuk tidak memalukan keluarga lo. Tapi kita sebagai perempuan, kita juga harus aware sama dunia kita yang keras, dunia kita yang banyak banget kejahatan, dunia yang memang kita nggak bisa kontrol pikiran manusia, kejahatan-kejahatan yang ada di luar. Jadi kita yang memang harus bisa menjaga diri kita sendiri. Iya, kesannya kayak nggak adil, but this is the world that we live in. Dan ya udah, play by the rules. Untuk apa? Untuk keamanan lo juga. Padahal ini sebenarnya persoalan yang sepele ya. Sepele gitu. Lagian kalau misalnya laki-laki itu melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, sekedar melihat ya, itu sesuatu yang wajar gitu. Misalnya kita ngelihat, oh ada cewek cantik, terus kita secara tidak sengaja atau otomatis ngelirik gitu. Itu gimana? Itu kan sebenarnya ya laki-laki ya seperti itu. Seperti aja cewek juga kayak gitu kan. Kalau misalnya ngelihat ada cowok ganteng, ada cowok tampan gitu, secara otomatis muka atau matanya langsung nengok ngelirik. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu berlebihan, kecuali dari lirik-lirikan itu terus terjadi sesuatu gitu, baru deh itu menimbulkan masalah. Lagian persoalannya adalah harusnya ibu marah ke suaminya, bukan ke mbak-mbaknya gitu. Lagian mbaknya masih pakai baju gitu, dan itu hak dia selama dia nggak telanjang bulat di jalan gitu. Jadi ibu harusnya marah ke suami ibu, kenapa melihat sesuatu yang bikin ibu marah. Jangan marahin mbaknya, karena memang ya namanya laki-laki ya seperti itu. Selama tidak ada kelanjutannya dari aksi lihat-melihat itu, ya sudah biarin aja. Atau kalau misalnya marah mau ditegur, tegur suaminya, bu, jangan marah-marah ke orang, jangan ngatur orang berpakaian selama ya dia masih pakai baju, bu, nggak telanjang gitu. Lagian ya namanya gimana sih, kadang cewek ini kadang aku juga bingung sih, sensitif banget kalau misalnya kayak pasangannya ngelihat ada cewek cantik terus secara nggak sengaja nengok ngelihat itu aja udah ngamuk, udah marah gitu. Sedangkan mereka sendiri tuh kalau misalnya ada cowok ganteng atau cowok yang menurut mereka menarik, mereka juga lihat dan nengok. Dan kita laki biasa aja tuh nggak marah. Namanya laki-laki ngelihat sesuatu yang mungkin menarik perhatiannya, ya secara otomatis dia bakal ngelihat. Ya udah sebatas itu doang, jadi nggak perlu diperpanjang sampai harus marahin anak orang, bu. Itu kalau menurut pandangan aku. Tapi kalau kalian atau mungkin para ibu-ibu di sini ada yang mungkin tidak terima atau tersinggung gitu, ya mohon maaf, karena kan ya bebas-bebas aja orang beropini gitu, selama opininya itu tidak menyerang atau tidak melanggar hukum, ya boleh-boleh aja. Kebanyakan orang berfokus sama si kakak di mana korban dan ibu itu di mana pelaku. Saya lebih gagal fokus sama kakak yang minta maaf. Kenapa? Kenapa gue minta maaf sedangkan kamu tidak salah gitu? Saya kalau jadi temannya yang dimaki-maki, yang dihina-hina, dipermalukan di depan umum,
Terus saya punya teman malah minta maaf ke orang yang hina-hina saya. Oh Tuhan. Saya kan mengamuk juga ke satu teman. Kenapa? Kenapa kok tidak bela saya? Kenapa kok malah minta maaf ke orang yang jelas salah? Gitu. Kayak saya gemas gitu, kayak